Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim wa karim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammadin zawil mu'jizat wa ala alihi wa ashabihi zawil karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Di awal perjumpaan kita pada siang hari ini, mari senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat, karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan, kesempatan yang alhamdulillah pada saat yang mulia ini, nikmat kesehatan dan kesempatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala telah kita pergunakan pada perintahnya Allah, yaitu untuk sama-sama kita melaksanakan ibadah sholat Jumat secara berjamaah. Kemudian rahmat ma'assalam, senantiasa kita mendoakan kepada Allah, semoga Allah mencurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya sekalian, juga kepada para tabi'ut tabi'in, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, serta kepada para alim ulama yang mu'tabar. Juga rahmat Allah, senantiasa kita mendoakan kepada Allah, semoga Allah mencurahkan kepada para alim ulama, para guru-guru kita yang masih Allah tinggalkan di atas muka bumi yang fana ini, yang mereka semua adalah panutan kita, yang mereka semua adalah pembimbing bagi kita untuk menujunya kita atau kembalinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang saya hormati dan yang saya muliakan Tengku Khatib Masjid Kampung Blang, juga yang saya hormati dan yang saya muliakan pengurus masjid PKM Masjid Kampung Blang, dan yang teristimewa kepada seluruh hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang terhormat, dalam kesempatan yang singkat ini, mari sama-sama kita meluangkan waktu sejenak untuk mendengarkan sedikit mau'izah yang insyaallah hasanah bagi pribadi khatib yang menyampaikan, dan kiranya juga hasanah dan bermanfaat kepada kita yang telah berhadir pada siang yang mulia ini. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insyaallah kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kita menjalani proses kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita semua pasti menginginkan yang namanya kebahagiaan. Baik kebahagiaan di dunia, lebih-lebih lagi kebahagiaan kelak di yaumil akhirat. Itu adalah impian semua orang, itu adalah impian kita semua. Maka oleh karenanya hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi, memberikan cara kepada kita untuk mendapatkan atau untuk memperoleh bahagia di dunia dan insyaallah bahagia di akhirat. Apa kata Rasulullah? Di dalam hadis Rasulullah menyampaikan,
arba'atun li sa'adatil mar'i. Ada 4 perkara yang bisa membuat seseorang bahagia. Ada 4 perkara yang apabila ada 4 perkara tersebut, maka seseorang insyaallah akan bahagia dunia dan bahagia pula di akhirat. Apa kata Rasulullah? Yang pertama, Rasulullah menyampaikan, apabila seseorang ingin mendapatkan kebahagiaan, maka orang tersebut harus mempunyai maskanatul wasi'ah. Apa arti daripada maskanatul wasi'ah? Tempat tinggal yang luas, rumah yang luas. Ini kata Rasulullah. Lantas bagaimana dengan kita yang jangankan rumah yang luas, lapak atau tanah untuk kita buat rumah saja enggak ada? Apakah kita ini tidak mempunyai peluang untuk mendapatkan kebahagiaan? Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, yang dimaksudkan Rasulullah maskanatul wasi'ah, yang dimaksudkan Rasulullah rumah yang luas, rumah yang besar, itu bukanlah rumah fisik, bukanlah rumah seperti rumah kita, bukanlah rumah seperti rumah yang terbuat daripada kayu atau rumah yang terbuat daripada batu bata. Kenapa? Karena kalau memang rumah yang dimaksudkan Rasulullah itu adalah rumah fisik seperti rumah-rumah kita, maka Rasulullah adalah orang yang paling pertama yang tidak mendapatkan kebahagiaan. Akan tetapi apa yang terjadi? Rasulullah sering sekali menyampaikan, baiti jannati, rumahku adalah sorga bagiku, kata Rasulullah. Ini menandakan bahwa rumah yang dimaksudkan Rasulullah bukanlah rumah fisik. Kenapa? Rumah Rasulullah tidak besar, rumah Rasulullah tidak mewah semewah rumah kita. Rumah Rasulullah hanya terbuat daripada tanah yang diturapkan, yang disusun, tanah liat yang disusun sehingga menjadi rumah. Tidak mewah rumah Rasulullah. Akan tetapi Rasulullah sering sekali menyampaikan, baiti jannati, rumahku adalah surgaku, kata Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah di saat berada di dalam rumah beliau mendapatkan ketenangan, beliau mendapatkan ketentraman jiwa dan kesenangan di dalam rumahnya. Maka Rasulullah mengatakan baiti jannati. Karena kebahagiaan yang hakikat itu adalah ketenangan jiwa, ketentraman batin, dan kesenangan yang kita dapatkan, maka itulah bahagia yang hakikat. Maka hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, untuk memperoleh kebahagiaan, yang pertama kita harus memiliki maskanatul wasi'ah. Maka maksud daripada maskanatul wasi'ah yang disampaikan oleh Rasulullah adalah hati yang lapang. Maksud daripada rumah yang luas yang disampaikan oleh Rasulullah, kita harus memiliki hati yang luas, hati yang bisa menerima ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala, hati yang bisa menerima qada dan qadar daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita menerima ketentuan Allah, insyaallah hidup kita akan bahagia. Hari ini mungkin kita diberi dalam keadaan miskin, maka terimalah kemiskinan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah enggak ada beban dalam pikiran kita. Di saat enggak ada beban, maka insyaallah kita akan tenang. Maka di saat kita akan tenang, maka itulah kebahagiaan yang hakiki. Kenapa? Karena kebahagiaan itu bukan kita dapatkan daripada kekayaan. Menyo bahagianya tarumpuk dari kaya. Han mungkin urang kaya kemudian menyo bahagianya kita dapatkan daripada pangkat atau jabatan, maka sungguh orang-orang yang mempunyai pangkat dan jabatan itu sangatlah bahagia. Akan tetapi pada kenyataannya, orang kaya, orang tinggi pangkat, orang tinggi jabatannya selalu dalam keadaan susah. Ini menandakan bahwa kebahagiaan bukan kita peroleh daripada kekayaan atau tinggi pangkat dan jabatannya. Akan tetapi kebahagiaan yang hakiki itu adalah ketentraman jiwa, ketenangan hati kita. Itulah
bahagia yang sebenar-benarnya bahagia. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, maka konsep yang pertama yang diberikan oleh Rasulullah adalah maskanatul wasi'ah, mempunyai rumah yang luas. Yang dimaksudkan itu adalah hati yang lapang, untuk mendapatkan ketentraman jiwa, untuk mendapatkan ketenangan batin kita. Ini tentunya dengan cara kita bersih daripada dosa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dosa dengan manusia. Maka jikalau kita ini tidak mempunyai dosa, maka insya Allah hidup akan tenang. Lantas bagaimana cara kita tidak berdosa? Karena semua manusia pasti berdosa. Semua manusia dalam keadaan salah. Wa khairul khata', dan sebaik-baiknya kesalahan itu adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang ada di sini mungkin semuanya kita berdosa, akan tetapi untuk hilangnya dosa pada diri kita ini, itulah dengan cara kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bertobat? Yang pertama, kita berjanji kepada Allah tidak akan mengulangi dosa yang telah kita kerjakan atau dosa yang lain yang semisil dengan dosa tersebut. Kemudian yang kedua, menyesali atas perbuatan dosa. Yang ketiga, mengimplementasikan penyesalan kita di dalam kehidupan kita yang selanjutnya. Ini adalah taubatan nasuha. Ini adalah taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu mungkin kita sering sekali tinggal salat. Tanya awai mungkin habis-habis dalam keadaan tinggal sembahyang wajib. Ini dosa kita dengan Allah. Ini kita berdosa kepada Allah. Maka sekarang kita berjanji kepada Allah, ya Allah, aku bertaubat ya Allah. Urang nyolong bertaubat ya Allah. Halilung tinggalkan sembahyang. Kemudian timbulkan rasa penyesalan kita terhadap solat yang kita tinggalkan. Bagaimana cara mengimplementasikan? Itulah dengan cara kita mengqadanya. Jadi awai tanya nak tinggal sembahyang awai. Jina menyesal tu ya Allah, lu menyesal tak tinggal sembahyang awai. Kamu menyesal? Nyoronyo ya Allah, lu berjanji ya Allah, Han akan lu tinggalkan li sembahyang. Kalau tam janji dengan Allah, pedih rasa penyesalan kita ini. Ibanda pedih dengan cara kita mengqadakan solat yang pernah kita tinggalkan. Karena menyogolam tak kata, galam tu menyesal itu. Galam tak kata, jintu tak pegah sagai lu tinggal sembahyang awai, tak jai tinggal sembahyang. Tanya nan kata, hai kata hanati. Berarti tanya baru tam janji dengan Allah hendak tinggali. Golom na rasa, golom nampak, belum nampak rasa menyesalnya kita terhadap dosa tinggal solat yang pernah kita lakukan. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, maka ini adalah 3 cara untuk kita bertaubat kepada Allah atas dosa yang kita kerjakan. Maka dengan kita bertaubat, insya Allah kita akan bersih daripada dosa. Dosa-dosa kita akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita terhapus dosanya, insya Allah hidup kita akan tenang. Insya Allah hidup kita akan nyaman. Maka di saat ada ketenangan, kenyamanan dalam diri kita, maka itulah hakikat daripada kebahagiaan. Bukan karena banyaknya harta. Mungkin banyaknya harta hanya bisa membuat seseorang senang, bukan tenang. Senang mungkin, kenapa? Dia mau kemana-mana ada kendaraan, dia mau kemana-mana ada duitnya, mungkin senang, tapi tenang belum tentu. Maka hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, dulu tahun 80-an pernah terjadi pada seorang yang bernama Adnan Khashoggi. Adnan Khashoggi ini keturunan Arab Saudi. Dia terlahir di Arab Saudi, kemudian dibawa oleh ayahnya ke Amerika. Ayahnya berbisnis di Amerika. Kemudian Adnan Khashoggi ini sekolah di Amerika, dan pada akhirnya Adnan Khashoggi ini menjadi orang terkaya nomor 1 di dunia. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, apa yang terjadi kepada Adnan Khashoggi ini? Adnan Khashoggi ini orang yang paling kaya. Sebesar mana kekayaannya?
Kaya Adnan Kasogi rumah kan ubah masjidnya rumah Adnan Kasogi di atasnya itu ada lapangan pesawat terbang milik pribadi. Coba kita bayangkan semanakah kekayaan Adnan Kasogi, luar biasa kaya. Akan tetapi apa yang terjadi? Adnan Kasogi ini pada waktu malam dia keluar daripada rumahnya, dia tidur di hutan-hutan, dia tidur di paret-paret. Ditanya oleh pekerjanya, "Bapak kok tidur di luar, kok enggak tidur di rumah?" Adnan Kasogi menjawab, "Aku mencari ketenangan." Adnan Kasogi tidak mendapatkan ketenangan di dalam rumahnya, dia mencari ketenangan di luar rumah, bahkan di paret-paret. Ya lampariku lautan ya man irumo hana merupa kebahagiaan lautan tu mat rupa kebahagiaan lautan. Ini apa? Kenapa terjadi demikian? Mungkin karena Adnan Kasogi ini sangat banyak dosa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Di dalam rumahnya itu pelayannya perempuan semua. Perlem suka ku jarau, nyan jarau khusus yang tukang urut jarau. Ada bekal di kaki khusus yang mengurut di kaki, yang mengkusuk di kakinya. Pelayan-pelayan ini adalah bukan mahramnya. Ini adalah dosa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mendapatkan ketenangan, tidak mendapatkan kebahagiaan di rumahnya, sehingga Adnan Kasogi ini pergi ke hutan-hutan untuk mencari ketenangan. Maka ketenangan ada hal yang sangat penting. Kenapa? Ketenangan itu adalah kebahagiaan yang hakiki yang kita peroleh dengan cara kita diampunkan dosa oleh Allah dan dengan cara kita memiliki hati yang luas, hati yang lapang dengan ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan insyaallah bahagia akhirat, kita harus memiliki zaujatun salihah. Kita harus memiliki istri yang soleh. Karena istri yang soleh ini sangat penting, karena tatkala kita pulang dari tempat kerja kita, kalau dia ngomel terus, kita nggak sanggup tinggal di rumah. Maka kalau nggak sanggup tinggal di rumah, jangan kita harapkan ada kebahagiaan. Maka urineng yang salehah penting. Itunya wadah tahu kerja, atau pintu rumah kaibli ya wadah itu. Kain pepek, golong tetamang rumah kain pepek. Gimana cara terumpu kebahagiaan? Maka untuk memperoleh kebahagiaan itulah dengan cara kita mempunyai zaujatun salihah. Tapi ingat, untuk mendapatkan istri yang salihah, kita duluan yang harus saleh. Bek salah tuntun tu, nyo itu perlu ke rumah bu saleh mendu. Draw tu, tak salah. Nyo hamrupa istri yang salihah. Salehkan diri kita dulu, baru kita mencari istri yang salehah. Ketanyo yang kabeh le, tanyo yang kalem kawin, tanyo yang kana istri, perbaikilah istri kita yang sudah ada. Kalau memang belum salehah, maka memperbaiki ini lebih baik daripada mencari yang lain. Kenapa? Karena wadah yang lain juga tu untuk kadang lebih daripadanya. Bahaya. Maka memperbaiki, menyewa istri kita belum salehah, kita perbaiki dia untuk menjadi istri yang salehah, ini terlebih baik kepada kita. Kemudian yang selanjutnya, hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, untuk memperoleh kebahagiaan di dunia, kita harus mempunyai markabun syariah. Yang ketiga, untuk memperoleh kebahagiaan dunia wal akhirat, kita harus mempunyai kendaraan yang cepat. Ini juga bukan mobil, bukan kereta, bukan pesawat, bukan helikopter. Yang dimaksudkan markabun syari' oleh baginda Rasul adalah amal saleh kita. Kita harus mempunyai amal saleh hidup di dunia ini agar hidup kita bahagia. Amal saleh yang kita kerjakan, salat 5 waktu, puasa, zakat, haji, lebih-lebih ini sudah memasuki bulan Zulhijjah. Nanti di hari yang ke-10 ada disunatkan, bahkan sangat disunatkan kepada kita untuk mengorbankan hewan kurban. Sehingga Rasulullah mengecamkan kepada orang-orang yang tidak mau berkorban. Apa kata Rasulullah? Man kana lahu sa'atun wa lam yudahha. Siapa saja yang memiliki keluasan hartanya, wa lam yudahha, dan dia enggak mau berkorban, fala yaqrubanna musallana, kata Rasulullah, maka mereka jangan mendekati
kepada tempat salat kami. Bahkan di dalam riwayat yang lain mengatakan, siapa saja orang yang mempunyai keluasan hartanya, kemudian dia enggak mau berkorban, ditakutkan dia mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani, na'udzubillah. Maka hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, ini adalah momen, ini adalah bulan yang dimana di dalam bulan ini kita disunnatkan untuk berkorban. Mari sama-sama bagi kita yang mempunyai harta untuk kita berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga, markabun sari yang dimaksudkan Rasulullah untuk bahagia di dunia dan akhirat. Itu dengan cara kita memiliki amal saleh, yang nanti amal saleh itu, korban kita itu dijadikan sebagai kendaraan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala kita melewati siratal mustaqim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Kemudian yang terakhir, apa yang disampaikan oleh Rasulullah untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di akhirat, itulah dengan cara kita harus memiliki sirajun mudhi. Apa itu sirajun mudhi? Lampu yang terang. Apa yang dimaksudkan Rasulullah lampu yang terang? Itulah ilmu yang bermanfaat. Maka hidup di dalam dunia ini kita harus mempunyai ilmu yang bermanfaat agar tenang hidup kita, agar nyaman, agar tentram hidup kita di dalam dunia ini. Di saat kita mau beribadah, kita beribadah dengan ilmu. Kita mau mengorbankan binatang nanti di hari raya Idul Adha, maka kita korbankan dengan ilmu, bukan dengan semena-mena. Tapi buat ibadah banggalak ni. Maka karena ibadah yang kita kerjakan yang tidak sesuai dengan tuntunan, maka ibadah itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka empat perkara ini adalah konsep yang diberikan oleh Rasulullah kepada kita. Yang pertama, kita harus memiliki hati yang lapang. Kemudian kita harus memiliki zaujatun salihah, bagi kita yang laki-laki istri yang salihah, atau bagi perempuan mereka harus memiliki suami yang saleh. Kemudian yang ketiga, kita harus memiliki amal ibadah atau yang diibaratkan dengan markabun sari. Kemudian yang terakhir, kita harus memiliki sirajun mudhi atau ilmu yang bermanfaat. Maka dengan demikian insyaallah akan bahagia hidup kita di dunia, dan semoga pula bahagia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang khatib sampaikan bermanfaat bagi pribadi khatib yang menyampaikan, juga semoga bermanfaat kepada seluruh hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Sekarang kita memasuki dalam rukun al-khutbah. Mohon untuk gure-gure simak dan bandum, apabila ada kesalahan dalam pembacaan rukun khutbah, mohon untuk ditegur supaya sah Jumat kita pada hari yang mulia ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيم الصلاة ووفقني عملا مقبولا Allah Tuhan beri ampun dosa-dosa lon di dalam dunia berselamat iman ya Rabbun bermete mesum harum syurga